Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang saya ambil dari jurnal ilmiah berjudul Molecular Mechanism of Decamethasone Action in COVID-19, a Ion Channel and Airway Shortfallis Liquid Dynamics, yang menjelaskan mengenai salah satu obat yang sangat penting dalam terapi COVID-19, yaitu dexamethasone. Obat ini memang sudah lama dikenal sebagai anti-inflamasi, tetapi ternyata memiliki mekanisme kerja lain yang tidak kalah penting, yaitu mengatur keseimbangan cairan di saluran napas dengan cara menargetkan kanal ion. Sekarang, mari kita perhatikan gambar ini. Gambar ini memperlihatkan bagaimana cara di saluran napas atau airway surface liquid ACL diatur melalui transfer ion. ACL sendiri merupakan lapisan cairan tipis yang berfungsi menjaga kelembapan paru-paru sekaligus membantu silia dalam membersihkan lendir, kuman, dan partikel asing. Normalnya ketebalan ACL sekitar 7-10 mikrometer, sama dengan panjang silia, sehingga silia bisa bergerak secara optimal. Yang pertama, mari kita bahas penyerapan natrium. Di permukaan sel terdapat kanal kecil yang bernama ENaC. Kanal ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi ion natrium. Setelah masuk ke dalam sel epitel, ion natrium dipindahkan menuju pembuluh darah oleh pompa Na+, K+, dan ATPase dengan bantuan kanal KATP yang menjaga keseimbangan listrik di dalam sel. Karena natrium terserap, air pun ikut terserap ke dalam tubuh. Akibatnya, jumlah cairan di saluran napas berkurang sehingga lapisan ACL menjadi lebih tipis. Dan ada juga sekresi klorida. Di sisi bawah sel terdapat transporter NKCC yang memasukkan natrium, kalium, dan klorida sekaligus ke dalam sel. Ion klorida yang sudah masuk kemudian dilepaskan kembali ke permukaan saluran napas melalui dua kanal, yaitu CFTR yang dikendalikan oleh sinyal CAMP dan CACC yang diaktifkan oleh sinyal kalsium. Agar arus ion tetap seimbang pada kanal kalium, KCnQ1 dan KCnN4 yang bekerja seperti sebuah baterai penggerak, saat klorida dilepaskan ke permukaan air, ikut bergerak keluar. Akibatnya, cairan ACL bertambah. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penyerapan natrium akan mengurangi cairan, sedangkan sekresi klorida akan menambah cairan. Keseimbangan kedua proses ini sangat penting karena cairan ACL harus tetap berada pada ketebalan normal, yaitu 7-10 mikrometer. Pada kondisi ini, silia dapat bergerak bebas untuk membersihkan lendir, debu, dan mikroorganisme dari saluran napas kita. Namun, pada pasien COVID-19, keseimbangan ini terganggu. Infeksi virus memicu pelepasan sitokin inflamasi yang menekan kerja ENaC. Akibatnya, kemampuan menyerap natrium dan air berkurang. Sementara itu, jalur sekresi klorida tetap berjalan normal, bahkan bisa lebih aktif. Kondisi ini menyebabkan cairan semakin banyak keluar ke saluran napas, menumpuk, dan akhirnya paru-paru mengalami flooding atau edema. Inilah yang membuat pasien COVID-19 sulit bernapas dan membutuhkan bantuan oksigen. Nah, disinilah dexamethasone berperan penting. Target aksi obat ini adalah kanal ion yang ditunjukkan pada gambar ini. Dexamethasone meningkatkan aktivitas ENaC sehingga penyerapan natrium dan air bertambah. Pada saat yang sama, dexamethasone meningkatkan kerja CFTR dan CACC sehingga sekresi klorida dan air berkurang. Dengan begitu, cairan yang menumpuk di paru dapat dikurangi. Flooding atau edema berkurang, silia bisa bergerak lebih leluasa dan pasien dapat bernapas lebih lega.
Demikianlah penjelasan mengenai mekanisme kerja obat dexamethasone pada pasien COVID-19. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa dexamethasone tidak hanya berfungsi sebagai obat antiinflamasi, tetapi juga berperan langsung dalam mengatur keseimbangan cairan di saluran napas melalui target aksi pada kanal ion. Dengan mekanisme ini, dexamethasone mampu membantu mengurangi penumpukan cairan di paru-paru, memperbaiki fungsi silia, dan pada akhirnya membuat pasien bernapas lebih lega. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya peran dexamethasone dalam terapi COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.